Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi pada sore hari ini kita ditemani oleh Ustaz Muhammad Khalil Tiga SPD dan bersama kami host yang terkece, masya Allah. Dan langsung saja ke pertanyaannya, berapakah jumlah sholat witir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Dan apakah ada perbedaan pendapat para ulama tentang jumlah sholat witir tersebut? Ya, mengenai jumlah sholat witir baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW melakukan sholat witir itu satu. Ini jumlah rakaatnya. Kemudian 3, 5, kemudian 7, 9 dan paling banyak 11. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan beliau pernah melakukan semuanya. Rasulullah pernah melakukan sholat witir itu hanya 1 rakaat. Beliau juga pernah melakukan 3 rakaat. Beliau juga pernah melakukan 5, 7, 9 dan 11. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah boleh kita sholat witir lebih dari 11 misalnya? Jadi ada juga pendapat para ulama yang membolehkan kita melakukan sholat witir, akan tetapi itu nanti hanya 13. Selebihnya tidak boleh. Misalnya 15 itu tidak boleh. Jadi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab juga dijelaskan bahwasanya pelaksanaan sholat witir itu harus ganjil. Ya, 1, 3, 5, kemudian 7, 9, 11. Di samping ada juga yang membolehkan kita melakukan sholat witir 13 rakaat. Nah, itu untuk jumlah bilangan sholat witir Rasulullah SAW. Dan beliau sekali lagi pernah melakukan semuanya. Jadi siapa yang mau untuk melakukan sholat witir hanya 3 kali boleh, 1 kali juga boleh. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan al-witru hakun. Jadi witir itu kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Faman ahabba yutira bi khamsin falyaf'al. Rasulullah mengatakan, kalau misalnya Anda ingin untuk melakukan sholat witir itu 5 kali, falyaf'al, maka silakan lakukan. Kemudian waman ahabba yutira bi salasin falyaf'al. Kalau juga mau melaksanakan sholat witir itu 3 rakaat, silakan. Kemudian waman ahabba yutira bi wahidatin. Barang siapa juga yang menginginkan untuk melaksanakan sholat witir itu hanya 1 kali, falyaf'al, maka laksanakanlah. Jadi Rasulullah tidak membatasi harus berapa kali kita harus melaksanakan sholat witir. Jadi itu kemauan kita. Tapi tentunya yang paling bagus itu kita melaksanakan sholat witir itu tentunya kita harus mengambil yang lebih banyak. Ya, 11 kalau kita mampu. Tapi kalau kebiasaan kita di sini kita ngambil yang sedang-sedang saja, yaitu 3 rakaat. Nah, kemudian apakah ada perbedaan pendapat para ulama tentang jumlah paling sedikit kita melakukan sholat witir? Tentunya ada. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, beliau itu paling sedikit untuk melakukan sholat witir itu hanya 3 rakaat. Tapi beliau mengatakan setiap 3 rakaat, 1 rakaat itu salam, rakaat kedua juga nanti salam, rakaat ketiga salam. Nah, ini cara pelaksanaan sholat witir menurut Imam Abu Hanifah, tapi harus 3. Kalau 1 rakaat Imam Abu Hanifah tidak menerima. Jadi tidak sah kita melaksanakan sholat witir menurut Imam Abu Hanifah kalau hanya 1 rakaat saja. Nah, kemudian kalau Imam Malik paling sedikit itu 2 rakaat plus 1 nanti, berarti 3 jadinya. Itu 2 kali salam. Sedangkan menurut Imam Syafi'i 1 juga boleh, paling sedikit 1 rakaat itu sudah cukup menurut Imam Syafi'i. Nah, ini perbedaan pendapat para ulama tentang jumlah rakaat sholat witir. Alhamdulillah, itu adalah jawaban tentang jumlah rakaat sholat witir dan perbedaan jumlah rakaat sholat witir menurut para ulama. Nah, lanjut saja kita ke pertanyaan kedua yang dari netizen. Nah, ini adalah dari Ummi Raihanun. Nah, Insyaallah. Pertanyaannya adalah, apakah ada bacaan-bacaan ayat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sholat witir tersebut? Ya, mengenai tentang bacaan di dalam kita melaksanakan sholat witir itu,
tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dan melakukan sholat witir itu dengan bacaannya. Jadi tapi di dalam kitab Fiqh Sunnah di sini menjelaskan tentang di al-qira'atu fil witri, bacaan di dalam kita melaksanakan sholat witir. Jadi di sini mengatakan ya juzu al-qira'atu fil witri ba'dal Fatihah bi ayyi syai'in minal Qur'an. Jadi ya boleh hukumnya kita membaca ya bacaan apapun di dalam sholat witir itu setelah membaca Fatihah. Jadi ayat apapun yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat witir itu boleh hukumnya. Tapi tentunya Rasulullah SAW yang pernah diriwayatkan oleh beberapa hadis ada bacaan-bacaan khusus yang beliau baca ketika melakukan sholat witir. Contohnya misalnya di sini apabila Rasulullah SAW melakukan sholat witir 3 rakaat, maka ayyaqra fil ula ba'dal Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Jadi Rasulullah SAW membaca pada rakaat pertama setelah membaca Fatihah yaitu sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian wafisaniyah pada rakaat kedua Rasulullah SAW membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian wafisalisah nanti pada rakaat ketiga Rasulullah SAW membaca qul huwallahu ahad dan wal muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu yang dibaca di rakaat terakhir. Maka keseringan kita lihat di masyarakat bahwa ketika melaksanakan sholat witir yang pada rakaat ketiga misalnya nanti, maka keseringan di masyarakat kita pada rakaat ketiga membaca qul huwallahu ahad dan al muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Karena memang itu adalah cara witirnya Nabi. Tapi sekali lagi untuk masalah bacaannya itu tidak harus itu. Boleh kita membaca ayat-ayat yang lain. Tidak harus kita membaca ya sabbihisma rabbikal a'la dan qul ya ayyuhal kafirun. Ya, akan tetapi itu adalah yang sering dibaca oleh Rasulullah. Pernah juga Rasulullah membaca ayat-ayat yang lain. Nah, jadi sekali lagi masalah bacaan salat witir itu tergantung kita. Boleh kita membaca ayat apapun di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, itu adalah jawaban dari bacaan ayat-ayat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga dari Bapak Maskur. Nah, ini pertanyaannya yaitu bagaimana cara melaksanakan sholat witir? Ya, mengenai tata cara dalam pelaksanaan sholat witir, ya kalau kita nanti melaksanakan sholat witir 1 rakaat, berarti nanti cukup ya 1 kali kita tasyahud, kemudian langsung salam. Nah, kalau kita melakukan sholat witir nanti 3 rakaat, maka ada 2 caranya. Ada dengan cara muttasil, ada dengan cara munfasil. Nah, kalau yang muttasil nanti nyambung semuanya. Kalau yang munfasil yang terpisah. Nah, kalau misalnya 3 rakaat, kita misalnya mau melaksanakan sholat witir itu dengan cara munfasil, berarti dengan cara terpisah. Bagaimana cara kita lakukan? Pertama 2 rakaat dulu, ya, baru tasyahud, baru salam. Kemudian naik lagi 1 rakaat, ya. Kemudian setelah itu baru tasyahud dan salam. Nah, jadinya 3 rakaat. Nah, boleh juga nanti dalam melaksanakan sholat witir yang 3 rakaat itu dengan cara muttasil, yaitu tanpa tasyahud pertama, langsung, ya. Ketika misalnya rakaat pertama, rakaat kedua, tidak ada tasyahud, langsung naik ke rakaat ketiga. Jadi nanti 1 kali tasyahud, kemudian baru salam, langsung 3-3-nya. Tanpa tasyahud pada rakaat kedua. Nah, itu cara-cara melaksanakan sholat witir. Atau kita mau melaksanakan 5 misalnya, boleh nanti 2 rakaat baru salam, 2 rakaat baru salam, baru 1. Atau boleh juga dengan cara muttasil, 2 salam, 2 salam, baru 1, 2 salam, 3 langsung. Yang 2 itu nanti tanpa ada tasyahud awal dan langsung naik ke rakaat ketiga. Nah, itu nanti pas rakaat ketiga baru tasyahud, di rakaat ketiga baru salam. Nah, itu cara yang muttasil. Jadi sekali lagi, ya caranya bisa 2, muttasil dan munfasil. Boleh kalau misalnya 7 berarti 2, 2, 2, 1 boleh. Atau 2, 2, 3. Nah, kalau misalnya 9 boleh juga nanti 2, 2, 2, 2, 1. Nah,
Atau boleh juga 2, 2, 2, 3. Nah, jadinya 9. Nah, itu ada 2 sekali lagi, ada yang muttasil dan munfasil. Nah, berarti apakah boleh kita dalam sholat witir itu sekali salam? Misalnya 5 rakaat atau 7 rakaat itu sekali salam. Iya. Mohon penjelasan. Oke. Mengenai tentang boleh tidak kita misalnya dalam melaksanakan sholat witir hanya sekali salam, misalnya 5 rakaat sekali salam tanpa tasyahud misalnya. Ya, jadi menurut para ulama itu boleh dan pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi dijelaskan juga di dalam kitab Fiqh Sunnah di sini, ya, karena Syekh Said Sabiq mengatakan wa yajuzu ada kulli bi tasyahhudin wahidin wa salamin fil rak'atil akhirah. Jadi boleh kita melaksanakan ya sholat witir itu misalnya 5 rakaat cukup dengan 1 kali tasyahud dan 1 kali salam fi rak'atil akhirah pada rakaat yang terakhir. Nah, kullu zalika jaizun. Nah, semuanya itu boleh. Jadi Rasulullah SAW misalnya melakukan sholat witir 5 langsung itu semuanya tanpa tasyahud. Nanti kapan tasyahudnya? Di akhir. Jadi itu hukumnya boleh. Ya, 7 langsung semuanya misalnya tidak 2 langsung ya 1 rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh baru tasyahud. Nah, itu boleh. Cukup hanya 1 kali salam. Ya, ini pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu semuanya warid, ada hadisnya. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita temukan ada orang yang sholat witirnya misalnya lolos saja dia sampai 5, berarti itu boleh. Ya, itu tidak salah, benar dia. Nah, ini menurut ya para ulama dan ada hadisnya juga. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ya pelaksanaan sholat witir masalah jumlahnya nanti itu harus ganjil dari 1 sampai 11 paling banyak. Dan ada juga yang mengatakan 13. Tapi mana yang harus kita lakukan tergantung orangnya. Mana yang dia mau? Ya, yang penting dia melakukan sholat witir. Yang tidak boleh itu adalah orang tidak melaksanakan sholat witir. Nah, tapi ini kan hukumnya sunnah muakkad seperti yang kami jelaskan pada podcast sebelumnya. Kemudian masalah bacaan, semua bacaan Al-Quran itu juga boleh, ya. Tapi ada khusus bacaan yang dibaca oleh Rasulullah ketika melaksanakan sholat witir, seperti pada rakaat pertama beliau membaca sampai Isma Rabbikal A'la, yang kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga nanti beliau membaca Qul huwallahu ahad dan 2 al-mu'awwidzatain. Nah, kemudian masalah jumlah jumlah rakaat ya. Jumlah rakaat bagaimana cara melaksanakannya, ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Mana-mana yang dipilih dengan cara nyambung silahkan, yang terpisah juga boleh. Kemudian bolehkah 1 kali salam ya untuk 5 rakaat sholat witir? Yang tadi sudah kami jawab, itu juga boleh. Nah, itu saja ya penjelasannya. Alhamdulillah, terima kasih Sas. Nah, itu adalah jawaban dari berbagai kitab yang telah dijelaskan oleh Ustaz kami. Nah, untuk selanjutnya untuk netizen yang mau bertanya, kalau bisa bertanya langsung ke kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.